Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Sibaweh, Ketua DMI Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Malang, merasa prihatin setelah nonton video yang viral terkait dengan Pak Rofian, guru agama SMP Diponegoro Ndampit, yang di video itu disebutkan kejadiannya tanggal 27 Agustus pada saat jam ngajar, kira-kira jam 7, jam 8, jam pelajaran. Ini ketika bertanya pada para muridnya, siapa yang nggak Jumatan? Yang anak laki-laki dicatat, yang perempuan, oh berarti kalau nggak Jumatan sholat zuhur. Nah, kebetulan ada anak itu yang ditanya oleh sang guru, Pak Rofian itu guru agama di SMP Diponegoro tersebut. Si anak itu marah, malah meso-meso. Nah, tentu sebagai guru agama, ngurusi sholat siswa itu kan hal yang sangat katakanlah hal yang menjadi kewajiban seorang guru agama supaya muridnya betul-betul melaksanakan sholat. Nah, tapi justru yang dihadapi oleh Pak Rofian ketika murid ditanya malah meso-meso. Nah, tentu naluri guru agama itu akan langsung emosi, langsung marah. Cuma waktu itu pelampiasannya, informasi yang saya terima, si murid yang namanya Denis itu ditapuk. Nah, kemudian ada pihak-pihak yang melaporkan kepada kepolisian, dan informasi yang beredar Pak Rofian itu diminta kena denda atau kompensasi atau apalah yang 70 juta. Nah, saya sebagai seorang guru, saya pernah mengajar sebagai guru ASN pegawai negeri dulu, juga sebagai pembina santri di pondok. Ini merasa prihatin sekali. Ketika marah itu hal yang wajar. Tapi kalau menurut aturan sekarang katanya nggak boleh menghukum fisik, itu adalah memang aturan yang harus ditepati. Namun demikian, kalau hukuman yang berupa fisik itu tidak berdampak, si murid itu untune protol ditapuk atau tidak menyebabkan lambene ndoweh atau sampai keluar darah. Lah, ini kalau kemudian ada yang melaporkan sampai minta sebegitu besar kepada Pak Rofian selaku guru, kan berlebihan sekali. Mestinya kalau saya atau umumnya para orang tua ketika anaknya ditegur, le sholato sing sregep, terus dituturi, dinasehati, ini mesti orang tua itu mayoritas justru malah terima kasih. Mboten napa-napa Pak, sama nuring-nuring anakku. Aku malah seneng, soalnya orang omah dewi kan gak iso ngawasi. Nah, kemudian kalau kejadiannya ono guru muring-muring titik dilapor nang polisi, kena denda, kemudian wajib lapor. Saya nggak tahu persis hukum masalah itu. Kalau itu kondisi seperti ini dibiarkan, nanti guru-guru itu wedi mulang. Akan ada pembiaran murid buah kuno, muridnya buah sholat buah ora, buah nakal buah ora, katene digepuk, wedi disentak, kuwate dicewer, wedi karo dilaporno wong tuan, kan ini bahaya. Nah, dan kalau kemudian sampai jauh yang sekian puluh juta, kan di satu dan pihak kan namanya pemerasan. Sekali lagi pemerasan. Mestinya dengan adanya mediasi dari sekolah kepada orang tua, itu mestinya orang tua mestinya harus berterima kasih, matur suwun, supaya ilmu ini manfaat anak iku menjadi lebih baik. Kita kembali kepada hadis Nabi, muru auladakum bisolati idza balagha sab'a sinin. Perintahlah anakmu wahai orang tua, ini bukan guru, wahai orang tua, untuk melaksanakan sholat ketika anakmu sudah usia 7 tahun. Wadribuhum, kalimatnya wadribuhum, gepuen anakmu kalau meninggalkan sholat idza balagha asyra sinin. Nah,
tentu kalau dalam dunia pendidikan wadribuhum yang bahasa Arab di Indonesia kan itu gepuen, tentu dorban ghaira mubarikin, pukulan yang tidak membahayakan, yang tidak menyakitkan, mungkin diceples, mungkin dijiwit, mungkin supaya ada rasaan takut, nggak usah dipentung yang membahayakan, tentunya tidak. Nah, ini kalau kondisi semacam ini wong saiki wis Prabowo sebagai presiden wis kerengi kaya ngono, rakyat-rakyat sing diopeni dan selanjutnya ini mestinya saya menginginkan dari pihak kepolisian mulai pusat sampai dengan kecamatan sampai ke polsek sampai dengan desa Babin Kamtibmas itu ya bertindaklah sebagai penegak hukum. Lek ana wong kate njaluk-njaluk ngono tangkap saja, itu justru itu adalah pemerasan. Mestinya bertindaklah sebagai penegak hukum, sebagai wasit. Nah, sekaligus tadi saya sempat waktu suling itu menyampaikan di forum Kabupaten Malang sebenarnya sudah bergerak. Pak Bupati bersama kami Dewan Masjid mengajak siswa untuk sholat. Sehingga sejak dini anak itu merasa sholat itu menyaman, wajib dan nyaman untuk melaksanakan, tidak seperti kasus yang di SMP Diponegoro anak diingatkan malah misu-misu. Nah, itu harapan kami di Kabupaten Malang menjadi masyarakat yang agamis itu seperti itu. Jadi sekali lagi tadi sekaligus saya juga mohon kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pak Suwaji saat makan sarapan pagi di acara suling, tolong Pak Kepala Dinas supaya ada panduan, ada penjelasan guru menghukum murid itu yang dibolehkan batasnya sampai apa, sehingga dengan yang kemudian yang ini dilarang melebihi batas nanti akan kena sanksi pasal hukum. Misalnya kalau sebatas ini masih dibolehkan karena masih dalam kategori mendidik, nah itu tolong dibuatkan buku seperti itu. Pak Suwaji sepakat dan akan melaksanakan tugas itu. Nah, jadi kejadian ini yang viral ini sekaligus menjadi pelajaran bagi kita semua, dari guru-guru ya memang melaksanakan tugas dengan baik supaya anaknya itu ya menjadi anak yang soleh, yang solihah, menjadi anak yang cerdas. Guru dalam melaksanakan tugas juga nyaman, tidak dihantui dilaporno polisi. Masyarakat juga orang gampang lapor nang polisi, orang gampang jerat-jerat, orang gampang narjet-narjet jaluk karena mungkin anaknya ono cerita di sana begini, wah ketoke oleh dendo anake lumayan iki, oleh duit akeh. Nah, ini kan kondisi yang enggak bagus. Nah, ini saya rasa nanti kita ambil hikmahnya sehingga di Malang ini dunia pendidikan akan menjadi kondusif. Barangkali itu pesan yang perlu saya sampaikan melalui media ini. Semoga semua pihak baik dinas, baik dari sekolah, dari masyarakat, dari pondok pesantren, misalnya pondok pesantren ono santri itu tuambeng dikandani ora kenek, tuambeng ae, mungkin diceples, mungkin dikasih sanksi dan lain sebagainya. Kadang juga masih ditambeng ae, didungakno iya. Jadi akhirnya kita semua nyaman melaksanakan tugas masing-masing. Dari masyarakat juga seperti yang dicontohkan di Al-Quran, kisahnya Nabi Khidir ketika jadi gurune Nabi Musa itu kan takone ora oleh. Tapi kalau makna yang tersirat dari ceritanya kisah nyata Nabi Khidir itu lebih artinya seorang murid kudu manut nang guru. Kalau di NU kemudian santri nderek kiai. Nah, itu bukan mosok Quran larang guru murid gak oleh takon nang guru. Saya rasa pemahaman kami tidak seperti itu. Lebih ke murid harus tunduk pada aturan atau perintah guru. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk yang kasus seperti ini apakah terjadi satu kali di pondok di pos saja? Apakah ada yang lain? Saya dengar ada di Asadili, ada keamanan yang menghukum santrinya. Saya dengar di pondok-pondok lain
saya lupa itu pondok mana, itu ada beberapa pondok yang selenting-selenting saya dengar juga begitu, muridnya ndablek, santri ndablek. Jadi kan kadang-kadang misalnya kiainya bijaksana, kemudian gurunya yang juga bijaksana, tapi kadang kan karena santri jumlahnya banyak, masih nyuruh kakak kelasnya kongono opera-opera supaya berangkat sholat jamaah, kakak kelasnya supaya membangunkan adik kelasnya, kadang-kadang kan sampai agak fisik, misalnya apa disepak, apa di apalah. Jadi kejadian ini juga mungkin banyak terjadi, tapi ada yang tertangkap wartawan, ada yang kemudian yang diam-diam saja. Tapi intinya nanti ini harus ada diambil hikmahnya sehingga kondusif gitu. Oke, terima kasih.